Tim Shiseido yang mengalahkan Washinodai di babak penyisihan, di mana di sisi lain juga tim Takamiya Gaoka berada dalam satu blok dengan Shiseido. Kalau mereka menang, mereka masing-masing 2 kali menang, mereka akan bertemu di semifinal. Nah, faktanya tadi sudah dijelasin. Pak Yuto bilang di sini tim Takamiya dan Shiseido ada di blok yang sama. Kalau mereka masing-masing menang 2 kali, mereka akan bertemu di semifinal. Namun di sini Buki yang merasuki Kokoro menyela dan berkata ke Pak Yuto, "Kau nggak akan menurunkan aku kan di kedua pertandingan itu?" Dan ya ternyata memang benar. Lalu Buki bilang, "Kalau begitu aku nggak bakalan ikut berangkat. Aku akan menggunakan waktu itu buat menyiapkan diri menghadapi Shiseido." Semuanya malah jadi panik karena Kokoro yang dirasuki Buki ngomong seperti itu. Namun Pak Yuto bilang, "Baik, tapi dengan syarat. Jangan sampai cedera dan tumbuhlah lebih baik dari sekarang." Tapi si Buki malah menghampiri Pak Yuto dan berkata, "Aku tahu, tapi kau harus memastikan kita menang meskipun aku tidak ada." Buki beneran marah dan bilang, "Kalau sampai kalah maka segalanya akan berakhir tanpa aku bisa turun bermain. Kalau sudah memutuskan, pastikan untuk menang." Lalu Pak Yuto menjawab, "Tentu saja, itu sudah pasti." Dengan muka seriusnya Pak Yuto berkata, "Kami akan terus menang sampai pertandingan melawan Shiseido. Aku berjanji." Dan ya setelah itu Buki pun pamit buat pergi. Tapi tiba-tiba Buki menunjuk ke Ten dan bilang, "Aku pinjam dia." Tentu saja Ten pun shock dan terkejut, di mana setelah itu ternyata dia dibawa ke lapangan untuk menemani Buki berlatih. Kokoro pun di sini bingung yang dimaksud persiapan, bahkan sampai membawa Ten. Lalu Buki berkata, "Karena aku pun jadi ingin berlatih." Hal itu membuat Kokoro terkejut. Tiba-tiba Buki pengen latihan dan Buki bilang, "Jujur saja tubuhmu bahkan gak bisa dibandingkan dengan tubuhku yang dulu. Ya, tubuhmu sudah mulai biasa menahan pergerakanku, tapi kalau terus dengan cara yang sama mungkin tidak akan berhasil ke depannya. Di negeri Kepulauan Timur ini aku juga menemukan tim yang terlihat menyenangkan. Kita akan mencari senjata baru yang sesuai dengan spesifikasi tubuhmu." Kokoro terkejut mendengar senjata baru dan Kokoro sendiri sadar bertarung dengan Shiseido aku harus lebih memikirkan dan berlatih lebih keras. Dan ternyata Buki ngasih tahu bahwa dirinya juga sering berlatih sendirian waktu kecil. "Aku nggak berlatih bareng bocah-bocah lemas seperti orang-orang Takamiya Gaoka. Melihat dan meningkatkan potensi diri sendiri ini adalah satu-satunya cara untuk melampaui yang lain." Dan ya setelah itu Buki melempar bola ke Ten dan menyuruh jadi kiper. Buki terlihat langsung menjajal tubuh Kokoro dan dia bilang tubuh Kokoro punya persendian yang luar biasa fleksibel. Tubuhnya memang kecil dan lemah, tapi ini mungkin bisa jadi poin yang berguna. Buki di sini berkata, "Pemain seperti aku yakin aku yang terkuat tidak hanya di negeri kecil ini, tapi juga di dunia. Namun itu cerita di tubuhku yang dulu, dan apakah itu bisa tercapai dengan tubuh Kokoro ini? Apakah kita bisa mengalahkan anak seperti Miss Saiji?" Buki pun terlihat menendang dengan sangat kencang dan keras, membuat Ten keringetan dan berkata, "Apakah aku harus menahan tembakan seperti itu?" Dan Buki di sini menyeringai bilang, "Tidak, aku selalu yang terkuat. Dengan tubuh ini aku pasti menang, pasti ada celah untuk menembus senjata yang hanya dimiliki Kokoro." Dan setelah menjajal tubuh Kokoro, Buki bilang senjata terbesar dari tubuhmu adalah fleksibilitas. Persendian yang sangat fleksibel tidak hanya membuatmu sulit cedera, tapi juga sangat mempengaruhi kualitas permainanmu. Tubuhmu jauh lebih fleksibel daripada yang lain, artinya kau bisa melakukan gerakan yang gak bisa dilakukan orang lain, dimana dicontohkan Buki mengangkat kakinya tinggi sambil menendang.
Buki malah jadi keasikan karena bisa menembak dari berbagai sudut. Tapi Kokoro di sini bingung dan bertanya, gimana kau bisa menendang bola sekuat itu dengan tubuhku? Buki pun menjawab, tubuhku dan tubuhmu itu berbeda dalam hal kekuatan otot dan ukuran. Jadi aku menggunakan seluruh fleksibilitas tubuhmu untuk menendang bola. Intinya, aku memanfaatkan berbagai bagian tubuh dengan gerakan lentur untuk menghasilkan kekuatan. Dengan mengayunkan tubuh secara fleksibel dan cepat, kita bisa menghasilkan tendangan yang kuat. Buki bilang Kokoro cuma menggunakan kakinya untuk menendang, makanya kau cuma bisa melakukan tendangan lemah. Namun tubuh manusia secara alami memiliki penjagaan tertentu, bahkan seorang profesional saja dengan fleksibilitas sendi dan otot yang rata-rata akan merasakan sedikit ketakutan saat mencoba melakukan tendangan penuh. Ada kekhawatiran tentang cara mempertahankan posisi setelah menendang dan kondisi persendiannya. Khawatir akan cedera karena terlalu memutar. Walaupun berniat untuk menendang dengan penuh tenaga, tubuh secara tidak sadar akan menahan gerakan untuk mencegah cedera. Selain itu, ada batasan jangkauan gerak yang hanya bisa mencapai sejauh ini, di mana maksudnya tendangan yang Buki tendang saat ini. Namun tubuhmu seolah-olah bisa bergerak sejauh apapun seperti diberi pelumas. Karena itu, dengan mulus dan cepat bisa mengayunkan tendangan dengan penuh kekuatan. Buki bilang ini adalah senjata besar, karena itu cara terbaik bagimu adalah bertarung dengan memanfaatkan fleksibilitasmu itu. Kokoro di sini terkejut dan pengen mencobanya. Lalu di sini dia mengingat perkataan Buki tadi, tapi ya di sini Buki sendiri nggak yakin Kokoro bisa melakukannya. Dia pun tersenyum karena ini sesuatu yang harus Kokoro kuasai perlahan melalui perasaan. Nah, Kokoro pun di sini menggerakkan tubuhnya seperti Buki, membiarkan mengalir dan mulus dan terus berputar. Dimana gokilnya si Kokoro ini menendang dengan tubuhnya itu diputar dan dengan sekilas bola langsung masuk begitu saja, membuat Buki dan Ten pun terkejut. Bahkan Buki sendiri pun tampak shock banget dan teriak, apa yang barusan terjadi? Apa yang kau lakukan? Lalu Kokoro pun menjawab, karena ini kesempatan, aku mencoba menggunakan seluruh tubuhku untuk menendang. Buki pun terdiam bingung gitu dan dia teriak pengen mencobanya. Dimana setelah Buki mencoba seperti Kokoro, Buki bilang tendangannya nggak bisa menghasilkan suara seperti Kokoro tadi. Aku tidak bisa meniru itu. Buki beneran shock karena 30 tahun pengalaman di sepak bola, dia baru melihat dan gak bisa menirunya. Lalu Kokoro di sini ngasih tahu ke Buki, apa yang kau bicarakan? Aku sudah berlatih semua seni bela diri selama 16 tahun. Aku selalu hidup dengan tubuh ini. Kalau begitu gila sih, bisa dibilang Kokoro sudah berlatih semua bela diri dari kecil. Hal tersebut membuat Buki tersadar dan berpikir lebih baik membiarkan Kokoro memahami dirinya sendiri. Jika memikirkan hal-hal ke depannya, Kokoro lebih penting untuk memperoleh keterampilan yang berbeda dari milikku. Nah, ternyata hari-hari latihan Buki sudah berlalu beberapa hari, di mana terlihat para pemain Takamiya Gaoka baru pulang dari pertandingan. Buki pun menanyakan hasilnya, tapi di sini si Marukome malah sedih gitu, membuat Buki shock terkejut. Tapi kocaknya si Marukome malah ngeprank bahwa mereka ternyata menang dan lolos ke babak selanjutnya. Muka Marukome pun di sini kena bogem Buki dan Pak Yuto di sini ngasih tahu juga bahwa Shishido berhasil menang juga. Dan ternyata kita ini skip 2 pertandingan Takamiya Gaoka yang dimana mereka menang dan pada akhirnya akan bertemu dengan Shishido di semifinal. Bahkan fakta yang mengejutkan, Takamiya menang hampir tanpa kebobolan dan pemain yang paling berpengaruh adalah si Momonaka sebagai kiper. Dia bilang sudah mengumpulkan data secara sempurna termasuk pola serangan lawan dan kecenderungan mereka saat membidik gawang. Data pertandingan Shishido juga sudah aku kumpulkan, tinggal menganalisanya dan mengingatnya saja. Hal tersebut membuat Buki kesal, tapi dia juga mengakui Momonaka melakukan dengan baik.
Nah, setelah itu Pak Yuto bertanya ke Buki, yang tepatnya Bukoro, apa ada hal yang kamu dapatkan? Buki pun menjawab, tunggu saja akan menyenangkan. Setelah semua itu malam tiba dan di rumah Kokoro ayahnya sedang memasak, di mana ayahnya bilang Kokoro nggak usah melakukan pekerjaan rumah hari ini karena Kokoro besok punya pertandingan penting. Mereka berdua pun makan malam bersama dan ayah Kokoro ngasih tahu besok bakalan datang mendukung. Kokoro pun bertanya gimana soal kerjaannya, tapi ayah Kokoro tetap akan datang. Di rumah lain, Marukome terlihat kenyang sampai makan 20 buah. Dia pun dikerubuni adik-adiknya yang mendukung untuk pertandingan besok. Sedangkan Narushima, kocaknya dia sedang mandi susu untuk mendinginkan kepalanya. Di sisi lain, Kazuki sedang membantu pekerjaan di rumah makannya dan para pengunjung tetap mereka mendukung Kazuki untuk besok. Di rumah lain juga, si Sumazuki terlihat suram, tapi ketika membaca pesan dari semangat Hakanai Senpai, dia langsung semangat dan memandangi foto dari Hakanai. Tapi dari semua pemain, di sini si Noriyasu ada di kolong jembatan yang selalu digunakan latihan, di mana kelihatannya dia berhasil menemukan suatu senjata dan ingin dia coba besok kalau ada kesempatan. Di sisi lain juga ada Hakanai, Bakuroda, dan Ten sedang berkumpul melihat video pertandingan Shishido. Mereka menganalisa dan mencari cara bagaimana besok untuk bertanding. Dan Bakuroda yang melihat Hakanai serius banget mencari cara membuat Bakuroda tersenyum. Kami telah berkembang dan persiapan sudah matang. Selanjutnya, perlu memberikan segalanya menghadapi sang raja terakhir. Nah, keesokan harinya, pada hari pertandingan semifinal, si Momonaka terlihat sedang jogging sambil melihat data-data yang dia kumpulkan. Dia melakukan latihan pagi karena itu simulasi sempurna buat otaknya lebih jernih. Dia pun yakin bisa mengalahkan si Shido. Akan tetapi, ketika dia asik melihat tabletnya, tiba-tiba saja ada sebuah truk yang melaju ke arah Momonaka. Nah, semua orang yang sudah berkumpul di ruang ganti untuk bermain semuanya panik karena Momonaka tidak ada kabar. Dan ternyata pihak keluarganya sudah memberi kabar ke Pak Yuto bahwa Momonaka mengalami kecelakaan. Tentu saja semuanya terkejut dan tiba-tiba orangnya malah datang dan minta maaf dengan memakai gips di tangannya. Untungnya ya Momonaka cuma keserempet saja, tapi ya dokter bilang mungkin butuh waktu 2 minggu untuk pulih. Memang berita bagus Momonaka nggak apa-apa, tapi ini kan hari pertandingan, semuanya bertanya siapa akan jadi kiper. Yang mengejutkannya Pak Yuto berkata bahwa yang jadi kiper adalah si Ten. Tentu saja Ten terkejut, begitu juga semuanya, dan faktanya juga Pak Yuto sudah mengambil langkah cepat karena sudah mendaftarkan Ten buat pertandingan sebelum ditutup. Ten kelihatan shock gitu, lalu dia berkata, aku cuma manajer saja, aku bahkan gak punya keterampilan yang layak. Dulu waktu SMP aku memang jadi kiper, tapi gak pernah main sekalipun dalam pertandingan, ini mustahil bagiku. Namun di sini Kokoro malah ngasih tahu bahwa saat latihan Ten bisa melakukan dengan baik. Memang awalnya terlihat belum terbiasa. Nah, semua yang mendukung Ten buat jadi kiper, Ten tiba-tiba teriak berkata, mustahil bagiku. Di panggung seperti ini dan juga pertandingan pertamaku melawan juara besar Shishido, kemenangan dan kekalahan bergantung padaku. Ten teriak lagi, aku nggak sanggup menanggungnya. Semuanya terdiam dan jadi hening, namun tiba-tiba Buki yang masuk ke tubuh Kokoro bilang ke Ten, kau bisa melakukannya. Apa kau tahu bola siapa yang sebelumnya kau tahan? Kau berhasil menahan tembakanku, aku menjaminnya. Kalau itu kau, aku bisa mempercayakan gawang padamu.
Gak hanya Buki, Momonaka pun berkata ke Ten, kau membantu mengelola dataku sebagai manajer, kau pasti bisa menyerap data tersebut secara alami. Karena itu aku bisa mempercayakan ini dengan tenang. Setelah itu Momonaka memberikan tabletnya dan ngasih tahu bahwa itu data tembakan Shishido yang aku kumpulkan sejak pagi. Aku mungkin terlalu semangat dan jadi begini. Semuanya terlihat terkejut dan Bakuroda bertanya ke Momonaka, apa yang kau lakukan itu demi kita semua? Aku justru berterima kasih tidak merasa merepotkan semuanya. Setelah itu Momonaka tersenyum lalu berkata ke Ten, bolehkah aku mempercayakan posisi kiper kepadamu? Namun Ten menjawab, aku tidak percaya diri, tapi sambil gemetaran, kalau bukan aku yang melakukannya, siapa lagi yang akan melakukannya? Aku akan mencobanya. Semuanya terlihat senang lalu Pak Yuto ngasih tahu karena rencana awal terganggu, namun yang paling penting adalah kemampuan untuk tetap fleksibel dan tidak menyerah. Tidak peduli masalah apapun muncul, tim bernama Takamiya Gaoka ini memiliki kedalaman pemain yang tipis, tidak punya reputasi juga tidak ada pencapaian. Namun sejauh ini kita bisa bertahan berkat para pemain cadangan dan untuk Ten, Himekawa dan Takashina sebagai manajer semua ini adalah sumber kekuatan kita. Lalu di sini Buki bilang justru saat kita terdesak, saatnya kemampuan sejati kita diuji. Dan ya setelah itu semuanya jadi tambah semangat dan langsung menuju ke lapangan untuk partai semifinal. Di tribun terlihat juga para pendukung Shishido seperti biasa sangat begitu berisik. Di sana juga ada Kito dan yang lain dari Washinodai menonton pertandingan. Dan lucunya tiba-tiba Goriki dengan suara yang sangat kerasnya teriak mendukung Takamiya Gaoka yang sudah keluar. Dan ketika para pemain Shishido keluar juga, semuanya terdiam menatap ke arah pemain Shishido. Tetapi di sini autornya ngasih narasi bahwa Gao dari Shishido dalam beberapa menit lagi akan melihat perkembangan yang mengejutkan.